Dan sungguh ya, terdapat hadis-hadis lainnya yang semakna dengan hadis ini ataupun maknanya mendekati makna hadis ini. Di antaranya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim rahimahumullahu dari sahabat Abu Hurairah dan Abi Sa'id radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yusalli as-salawatil khamsa, mengerjakan salat 5 waktu, wa yasumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan, wa yukhriju az-zakata, dan mengeluarkan zakat, wa yajtanibul kaba'iras sab'ah, dan dia menjauhi dosa besar yang 7. Menjauhi dosa besar yang 7. Disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau menerangkan bahwasanya 7 perkara tersebut yang membinasakan adalah yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Yang kedua as-sihru, perbuatan sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, itu qisas. Wa aklur riba, makan riba, bertransaksi riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Di saat peperangan dia lari meninggalkan medan perang. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilati, menuduh wanita-wanita mukminah yang baik sebagai pelaku zina. Jadi 7 perkara ini, 7 dosa besar ini dia tinggalkan. Wa yajtanibu al-kaba'iras sab'ah, dan dia menjauhi 7 dosa besar. Kemudian Nabi mengatakan, illa futihat lahu abwabul jannata, melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'a, dia masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Kemudian Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah meriwayatkan dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man abadallaha, barang siapa menyembah Allah, beribadah kepada Allah, la yusyriku bihi syai'ah, dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, tidak menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan sekutu bagi Allah. Wa aqamas sholata, dan dia menegakkan salat, mengerjakan salat. Wa ataz zakata, dan mengeluarkan zakatnya. Wa shoma Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wajtanabal kaba'ira, dan dia menjauhi dosa-dosa besar. Dia tinggalkan, dia jauhi dosa-dosa besar. Falahul jannatu au dakhalal jannah, maka baginya surga atau dia masuk surga. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, anna rajulan
qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarilah aku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Kabarilah aku amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Qala, Nabi menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Jadi amalan pertama, perintah pertama itu adalah beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Ta'budullah, kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'an, tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi ibadah yang paling utama dan yang pertama, posisi pertama itu adalah ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Jadi tauhid, kemudian meninggalkan kesyirikan. Wa tuqimus sholata, dan kamu mengerjakan sholat, terutama sholat wajib, sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Wa tu'tiz zakata, dan kamu mengeluarkan zakat. Wa tasilur rahim, dan kamu menyambung hubungan silaturahim. Jadi kerabat keluarga kita, sambung hubungan silaturahim kita. Jangan diputus, jangan dirusak hubungan silaturahim kita, terutama kepada keluarga kita. Imam Muslim Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan qala, bahwasanya seorang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amalin, tunjukilah aku sebuah amalan, idza amiltuhu dakhaltu al-jannata, jika aku kerjakan niscaya aku masuk surga. Qala, Nabi menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak berbuat kesyirikan. Wa tuqimus sholata, kamu kerjakan sholat, as-sholatal maktubah, itu sholat wajib. Wa tu'addiz zakatal mafrudata, dan kamu tunaikan, keluarkan zakat wajib. Wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Qala, kemudian si Arab Badui tadi berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu ala hadza syai'an abada wala anqusu minhu, saya tidak akan menambah sesuatu pun selain ini dan tidak akan mengurangi sedikit pun, tidak nambah dan juga tidak mengurangi. Falamma walla, tatkala Arab Badui tadi pulang, berpaling mau pulang, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sarrahu
an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadza. Barang siapa yang senang dia bisa melihat seseorang dari penghuni surga, barang siapa yang senang bisa melihat seseorang dari penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Yaitu sang Arab Badui tadi yang bertanya tentang amal ibadah yang jika dia kerjakan dia masuk surga. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wahadil ahaditsu, hadis-hadis ini, hadis-hadis yang kita baca sebelumnya, lam yudhkar fiha ijtinabul muharramati, tidak disebutkan di dalamnya perkara meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi semua adalah perintah untuk mengerjakan amal soleh, amal kebajikan, kewajiban-kewajiban. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis ini perkara meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Kenapa? Beliau mengatakan di sini, li'anna sa'ila, karena penanya, sang penanya, innama sa'alahu 'anil a'malil lati yadkhulu biha amiluha al jannata. Karena sang penanya menanyakan kepada Nabi tentang peramal-amal perbuatan yang dengannya orang yang mengerjakannya itu bisa masuk surga. Jadi pertanyaannya sebatas amal kebajikan, amal soleh, yang dengan amal soleh tersebut dia bisa masuk surga. Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'i. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada'. Yaqul, di mana beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, dan kerjakanlah salat 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan kalian, yaitu bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan keluarkanlah zakat harta kalian, wa ati'u dha amrikum, dan taatilah pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian masuk surga Tuhan kalian. Hadis hasan sahih. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, fahadhil a'malu, amalan-amalan ini, asbabun muqtadiyatun lidukhulil jannati, merupakan sebab-sebab yang mengantarkan masuk surga. Jadi amal-amal soleh ini merupakan sebab-sebab yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Wa qad yakunu irtikabul muharramati mawani'a, dan terkadang melakukan perkara-perkara yang diharamkan, mengerjakan dosa, kemaksiatan, itu menjadi mawani, yaitu penghalang kita masuk ke dalam surga Allah. Jadi kalau kita mengerjakan dosa, itu menjadi penghalang bagi kita, yang menghalangi kita masuk ke dalam surga.
Nas'alullah as-salama wal afiyah. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari hadis Amr bin Murrah al-Juhani. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa shallaitul khamsa, dan saya mengerjakan salat 5 waktu. Wa addaitu zakata mali, dan saya mengeluarkan zakat hartaku. Wa sumtu syahra Ramadan, dan saya berpuasa di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menjawab, Man mata ala hadza, barang siapa yang meninggal di atas ini, dalam keadaan ini, itu ketika hidupnya dia bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dia mengerjakan salat 5 waktu, mengeluarkan zakatnya, berpuasa di bulan Ramadan. Jika dia meninggal dalam keadaan ini, man mata ala hadza, maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i yaumal qiyamati, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq dan para syuhada pada hari kiamat. Hakada. Kemudian wa nasaba usba'ihi. Kemudian Nabi mengangkat kedua jarinya, malam ya'uqa walidayhi, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi dosa perkara-perkara yang diharamkan itu bisa mencegah seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu bergantung pada pelaksanaan beberapa amal soleh, amal kebajikan. Di antara amal soleh tersebut adalah ibadah solat. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla as-salawati liwaqtiha. Barang siapa mengerjakan solat 5 waktu pada waktunya, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahu al-jannata, maka baginya di sisi Allah janji, yaitu Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa fil hadis sahih, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla al-bardaini dakhalal jannata. Barang siapa mengerjakan solat di 2 waktu yang dingin, yaitu solat subuh dan solat asar, di saat kondisi yang sangat dingin sekali, dia mengerjakan solat. Man shalla al-bardaini, barang siapa yang mengerjakan solat di 2 waktu yang dingin, yaitu solat subuh dan solat asar, dakhalal jannata, niscaya dia masuk surga.
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan, sungguh telah sabit, telah tetap dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya mengerjakan beberapa al-kabair, dosa-dosa besar, itu dapat mencegah pelakunya masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita mengerjakan dosa besar, dosa-dosa besar, itu bisa mencegah kita masuk ke dalam surga. Seperti hadis yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus hubungan tali silaturahim. Ya karena kesalahan, karena sebuah kesalahan, sebuah dosa, dia tidak bisa masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga. Ini ancaman, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarrah. Jadi zarrah itu merupakan partikel yang sangat kecil. Jadi kalau dalam diri kita terdapat kesombongan meskipun sangat kecil, sekecil partikel yang kecil tadi, jika ditimbang kesombongan tersebut sangat ringan sekali, maka orang tersebut tidak bisa masuk surga. Jadi dosa dapat mencegah seseorang masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman, yaitu tidak sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Jadi seorang hamba mencintai, saling mencintai karena Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman, tidak sempurna keimanan kalian sehingga kalian saling mencintai karena Allah. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yuhbasu ala babil jannati mi'ata amin. Sesungguhnya seseorang tertahan di pintu surga selama 100 tahun. Bidzanbi kana ya'maluhu fi dunya, karena dosa yang dahulu dia kerjakan di dunia. Jadi dosa yang kita kerjakan di dunia itu bisa mencegah kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Fahadhihi kulluha mawani, maka semua ini, dosa-dosa ini semuanya adalah mawani', yaitu pencegah yang mencegah seorang hamba masuk ke dalam surga. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan bahwasanya seorang hamba masuk ke dalam surga itu berdasarkan tauhid semata. Seorang hamba masuk ke dalam surga berdasarkan tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau mengatakan, ma min abdin qala, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, thumma mata ala dzalika, kemudian dia meninggal dalam kondisi itu, meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, melainkan dia masuk surga. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibni Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan dia bersaksi bahwasanya Isa, Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah, dan utusannya dan kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Jadi Isa dikatakan kalimatullah, kalimat Allah, dan ruh dari Allah. Para ulama menerangkan maksudnya adalah Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang ayah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang ayah. Wa annal jannata haqqun, dan bahwasanya surga itu adalah hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang ada. Wan naru haqqun, dan neraka adalah hak, sesuatu yang ada. Adkhalahullahu al-jannata, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ala makana min amalin, sesuai dengan amalan yang telah dia lakukan. Jadi dia masuk surga sesuai dengan amal perbuatan yang dahulu dia kerjakan di dunia. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, pada suatu hari Nabi berkata kepada sahabat Abu Hurairah, man laqita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu, barang siapa yang engkau jumpai dan dalam keadaan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dengan hati yang yakin sepenuhnya dengan kalimat tauhid tersebut. Dia bersaksi la ilaha illallah dan dia meyakini, hatinya meyakini akan kebenaran kalimat tauhid tersebut. Fabashirhu bil jannati, maka kabarilah dia dengan surga. Sampaikanlah kepada dia berita gembira berupa surga. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kemudian hati kita penuh keyakinan akan kebenaran dari kata la ilaha illallah, maka kita diberi kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu ketika berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah akan mengharamkannya atas neraka. Allah akan mengharamkan baginya masuk ke dalam neraka. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Itban bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yabtaghi biha wajhallah, dengan ucapan tersebut dia mengharapkan wajah Allah. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, qala ta'ifatun minal ulama, sekelompok ulama mengatakan, inna kalimat tauhid, bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah sababun muqtadin lidukhulil jannati walin najati minan nar. Jadi ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, merupakan sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Lakin akan tetapi lahu syurutun, kalimat tauhid memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan syarat tersebut adalah al-ityan bil faraidi, yaitu mengerjakan kewajiban-kewajiban, faridah, mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakatnya, dan juga mawani, memiliki mawani, penghalang-penghalang, yaitu penghalang yang dapat mencegah seseorang masuk ke dalam surga. Dan penghalang tersebut adalah ityanul kabair, mengerjakan dosa besar. Jadi seorang hamba apabila dia mengerjakan faridah, kewajiban-kewajibannya, ibadah-ibadahnya, maka ibadah-ibadah ini menjadi sebab-sebab yang memasukkan dia ke dalam surga. Dan mengerjakan dosa besar dapat mencegah dia masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang istiqamah di dalam melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjauhkan kita dari mengerjakan perkara-perkara yang diharamkannya. Semoga kajian ini bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.